Ia duduk di pojok, diam, tak pernah protes. Semua guru mengira dia lemah. Padahal, di balik senyumnya, tersimpan bukti yang bisa menjatuhkan sang kepala sekolah. Langit pagi di desa Kencana masih menyisakan warna biru gelap saat Bu Rani menyalakan lampu kamar. Jarum jam menunjuk pukul 4.30. Udara dingin menyusup melalui celah jendela yang tak pernah tertutup rapat. Ia bangkit perlahan dari kasur tipis yang sudah mulai melengkung di tengah, mengenakan daster lusuh, lalu menuangkan air ke baskom dari kran di luar rumah. Di dapur kecil yang berdinding papan kayu, Ibu Siti, sudah duduk di kursi plastik. Betak-betak ringgan. "Rani, jangan lupa makan," bisiknya lemah. "Kamu harus kuat hari ini." Bu Rani mengangguk, memanaskan nasi sisa semalam dan menambahkan telur orak-arik dari stok terakhir. Ia makan dengan cepat, mencuci piring, lalu masuk kamar untuk berganti pakaian. Dari lemari tua, ia mengeluarkan batik biru muda, satu-satunya baju batik yang masih layak untuk mengajar. Ia melipatnya rapi, menyisir rambut panjangnya, dan mengikatnya menjadi kuncir kuda. Di depan cermin retak, ia menatap bayangannya. "Aku bisa," bisiknya, seperti ritual setiap pagi. Pukul 5.45, ia keluar rumah, menaiki sepeda tua yang rantainya sering terlepas jika melewati jalan berlubang. Roda berderit pelan, mengiringi langkahnya menelusuri jalan tanah yang belum diaspal. Sepanjang perjalanan, ia menyapa petani yang sedang menyiangi sawah, anak-anak yang berjalan ke madrasah, dan penjual sayur yang membuka gerobaknya. Tapi saat sampai di SMP Negeri 7 Kencana, suasana berubah. Gedung sekolah memang cukup besar, dengan dinding cat hijau yang mulai mengelupas. Di halaman, bendera sudah dikibarkan, dan beberapa guru sudah berkumpul di ruang guru. Bu Rani masuk perlahan, menyapa dengan senyum. Tapi hanya 2 orang yang membalas, Pak Joko, guru olahraga yang selalu ramah, dan Bu Lina, wakil kurikulum yang biasa saja. Ia duduk di pojok ruang guru, meja kecil tanpa laci, catnya mengelupas, dan kursinya goyah. Di atas meja, hanya ada tas, kain berisi buku catatan, spidol habis, penghapus patah, dan bekal nasi bungkus dari ibu. Di dinding dekat mejanya, tertempel pengumuman, "Yang terhormat tidak diperbolehkan mengikuti rapat Dewan Guru." Ia menunduk, membuka buku harian kecil. Di halaman pertama tertulis, "Aku mengajar bukan karena gaji, tapi karena cinta." Pukul 7, bel berbunyi. Upacara bendera dimulai. Para siswa di dekatnya rapi, seragam putih biru mereka bersih meski beberapa sudah memudar. Bu Rani berdiri di barisan guru, di ujung paling belakang. Pak Surya, kepala sekolah, naik ke podium. Tubuhnya tinggi, postur tegap, kacamata hitam melingkupi matanya. Suaranya yang keras, tegas, membuat semua murid diam tak bergerak. "Halaman. Ini saya ingin menyampaikan evaluasi kinerja guru," katanya sambil menatap ke arah barisan guru. Ada beberapa guru yang nilai ujiannya rendah, absensinya buruk, dan tidak mampu meningkatkan prestasi siswa. Matanya bergerak cepat, dan semua tahu ia sedang menatap Bu Rani. Wajahnya memanas. Ia ingin membela diri, tapi mulutnya terkunci. Ia tahu, kelasnya memang belum menunjukkan nilai terbaik, tapi itu karena murid-muridnya sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu, banyak yang membutuhkan bimbingan ekstra, guru yang tidak punya komitmen, lanjut Pak Surya, menyuarakan pemotongan udara, "Tidak perlu bertahan di sini. Sekolah ini membutuhkan profesional, bukan pengajar yang datang hanya karena belas kasihan." Beberapa guru menoleh ke arah Bu Rani. Ada yang menunduk, ada yang memutar. Hanya Bu Lina yang menatap ke depan, mengernyit. Upacara selesai. Bu Rani berjalan pelan ke kelas 7C, tapi sebelum masuk, Pak Surya menemukan Bu Rani ke ruanganku setelah jam pertama. Suara itu dingin. "Tidak ada, silakan," atau "nanti saja." Hanya perintah. Di kelas, suasana langsung berubah. Murid-murid menyambutnya dengan riang. "Bu Rani, kami baru saja bikin puisi," teriakan Dina, murid paling aktif. "Pol, dibacakan?" Bu Rani tersenyum, meletakkan tasnya. "Tentu. Tapi satu-satu ya, jangan berebut." Ia duduk di depan kelas, mendengarkan puisi-puisi sederhana tentang ibu, sawah, dan mimpi menjadi dokter. Ia mencatat nama-nama yang berani tampil, memberi pujian, dan menulis catatan kecil di buku mereka. "Kamu hebat. Terus semangat." Ia mengajar dengan hati. Menjelaskan kalimat majemuk dengan permainan kartu. Menampilkan video pendek tentang puisi lisan. Murid-murid tertawa, berdiskusi, bahkan ada yang mengusulkan membuat majalah dinding. Untuk 1 jam itu, Bu Rani merasa seperti berada di dunia lain.
Dunia di mana ia dihargai. Dunia di mana ia merasa punya tempat, tapi saat bel berbunyi, kenyataan kembali menghampiri, ia berjalan ke ruang kepala sekolah. Pintu terbuka. Pak Surya duduk di belakang meja besar, memeriksa dokumen. Tutup pintunya. Katanya tanpa menatap, Bu Rani menurut. Nilai ujian bahasa Indonesianya jelek. Rata-rata 65. Itu tidak bisa diterima. Sekolah ini sedang mengejar predikat sekolah unggulan. Saya tidak butuh guru yang menurunkan angka. Bu Rani menarik napas. Pak, murid-murid saya banyak kesulitan membaca. Saya sudah beri les sore, tapi fasilitas terbatas. Mereka butuh waktu, bukan tekanan. Pak Surya mendongak, matanya tajam. Itu alasannya. Guru yang baik bisa membuat muridnya unggul, meski kondisinya sulit. Anda terhormat. Kontrak Anda bulan depan habis. Kalau tidak ada perbaikan, saya tidak akan memperpanjangnya. Darah Bu Rani membeku. Tapi saya sudah bekerja selama 3 tahun, Pak. Saya datang lebih awal, pulang paling akhir, dan status Anda tetap terhormat, potong Pak Surya. Tidak punya hak bicara. Lekukan yang saya perintahkan, atau carry sekolah lain. Ia menyerahkan formulir evaluasi kinerja, nilainya merah semua, tidak kompeten. Perlu pelatihan intensif. Bu Rani keluar ruangan dengan kaki gemetar. Di koridor, dia melihat Bu Lina. Tapi saat dia ingin bicara, Bu Lina menggeleng pelan, lalu berjalan cepat, pulang sekolah, hujan turun deras. Sepeda Bu Rani terperosok di lubang berlumpur. Rantainya lepas. Ia berusaha memasangnya, tapi tangan gemetar, kedinginan, dan air hujan membasahi buku-buku yang disimpan dalam plastik. Akhirnya, seorang petani tua membantu. Kamu Bu Rani kan? Guru yang sering ngasih les ke Dodi? Bu Rani mengangguk, hampir menangis. Anak itu sekarang rajin sekolah. Terima kasih ya, Bu. Ucapannya, sederhana, membuat sesak. Ia menangis di tengah hujan. Bukan karena lelah, bukan karena hinaan, tapi karena tahu, ia memang dibutuhkan. Saat sampai di rumah, ibu sudah menunggu dengan teh hangat. Bagaimana hari ini? Bu Rani tersenyum sambil mengelap wajahnya. Biasa, Ma. Tapi Dodi tadi membaca puisi di kelas. Bagus sekali. Ibu Siti mengelus rambutnya. Kamu kuat, Nak. Lebih kuat dari kira-kira mereka. Malam itu, setelah membantu ibunya tidur, Bu Rani duduk di depan meja kecil. Ia menyalakan lilin, listrik padam lagi. Ia membuka buku harian, menulis, hari ini aku dihina. Dayangkem. Diperlakukan seperti sampah. Tapi di kelas, Dina bilang, Bu, aku mau jadi guru sepertimu. Dan Dodi, yang dulu tidak bisa membaca, hari ini membaca puisi sendiri, maka aku harus tetap percaya pada diriku sendiri, aku bukan PNS. Gajiku hanya 800.000 per bulan. Tapi aku punya sesuatu yang tidak punyai, cinta yang tulus pada anak-anak. Ia menutup buku, meniup lilin, dan berbaring. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam hatinya, ada api yang tak bisa dipadamkan. Hujan masih mengguyur desa Kencana saat pagi tiba. Langit kelabu, tanah becek, dan listrik belum menyala. Bu Rani bangun lebih awal dari biasanya, sebelum ayam berkokok. Ia tidak langsung menyalakan lampu. Ia duduk di tepi kasur, memandang jendela yang berembun, mendengarkan hujan yang pelan. Tadi malam, setelah menulis di buku hariannya, dia tidak bisa tidur. Kalimat Pak Surya terus terngiang, kamu tidak punya hak bicara. Tapi yang lebih mengganggu, bayangan ayahnya. Muncul, Pak Rudi, guru senior yang dulu dihormati di SMP Negeri 7 Kencana. Ia bangkit perlahan, membuka laci di bawah tempat tidurnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, usang, dekorasi ukiran bunga yang sudah memudar. Kotak itu selalu dikunci, dan kuncinya ia simpan di kalung yang digantungkan di leher. Di bawah kemejanya, ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada 3 benda. Foto hitam putih ayahnya berdiri di depan sekolah, mengenakan dasi kupu-kupu, senyum lebar, tangan memegang piala guru teladan tingkat kabupaten. Surat dari kepala sekolah masa lalu, bertanggal 1998, kepada YTH. Bapak Rudi Hartono. Dengan ini kami nyatakan bahwa Bapak adalah calon terkuat untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kencana. Dedikasi, prestasi, dan kepemimpinan Bapak telah membawa perubahan besar. Kami yakin Bapak akan membawa sekolah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Salinan surat keputusan penolakan promosi, ditandatangani oleh komite sekolah, setelah pertimbangan matang, jabatan kepala sekolah diberikan kepada Bapak Budi Santoso. Bu Rani menatap surat itu lama. Tangannya gemetar.
Ayahnya pernah bercerita, ia kalah dari Pak Budi bukan karena kinerja, tapi karena hubungan keluarga. Pak Budi adalah sepupu dari salah satu anggota komite. Ayahnya protes, tapi dianggap tidak sportif. Sejak saat itu, namanya perlahan menghilang dari papan penghargaan. Ia mulai sering dipanggil ke ruang kepala sekolah, dimarahi atas hal-hal kecil. Akhirnya, 2 tahun kemudian, ia mengalami serangan jantung saat sedang mengawasi ujian. Burani menutup mata. Ayahnya meninggal di lantai sekolah, di depan murid-muridnya, dan kini, ia, putri Pak Rudi, mengajar di sekolah yang sama. Di tempat yang sama. Dengan nasib yang mulai terasa mirip, di sekolah, suasana tetap dingin. Guru-guru sibuk membicarakan rapat dewan guru yang akan datang, sementara Burani duduk di pojok, memeriksa tugas murid-muridnya. Ia melihat nama Pak Budi Santoso di arsip lama yang tergeletak di meja tuh. Pensiun tahun 2005. Jantungnya berdebar-debar, Pak Budi Santoso. Ayah Pak Surya, ia mencoba mengingat. Dulu, ketika ayahnya masih hidup, pernah disebut, anak Pak Budi itu sombong, katanya, jabatan itu hak keluarganya. Burani menarik napas dalam. Apakah Pak Surya tahu siapa dia? Apakah ini bukan sekedar ketidaksukaan terhadap guru kehormatan, tapi balas dendam keluarga? Ia ingin mencari tahu lebih jauh. Tapi arsip sekolah lama tidak boleh diakses sembarang orang. Hanya kepala sekolah dan staf tu yang berhak. Ia mendekati Bu Lestari, petugas tata usaha yang biasa ramah. Bu, bolehkah saya melihat arsip guru tahun 1998? Saya sedang menyusun sekolah sejarah untuk lomba literasi murid. Bu Lestari menggeleng. Tidak bisa, Burani. Itu dokumen internal. Harus izin Pak Surya. Tapi kan hanya untuk bahan pengajaran? Maaf, aturannya tegas. Tidak boleh. Burani kembali ke mejanya, hati makin gelisah. Ada sesuatu yang diungkapkan. Dan dia yakin, kunci permasalahan ada di masa lalu. Sore itu, setelah mengajar les tambahan untuk Dodi dan 2 murid lain, Burani mengunjungi rumah Pak Jono, petugas kebersihan sekolah yang sudah bekerja selama 30 tahun. Ia membawakan bungkusan nasi dan obat batuk yang diminta ibunya. Pak Jono menyambutnya dengan hangat. Oh, Bu Rani. Mesak. Hujan lagi nih. Di teras rumah kecilnya, mereka duduk menghadap. Burani tidak langsung ke inti. Ia menanyakan kesehatan cucu-cucunya, dan kenangan masa lalu. Lama-lama, Pak Jono bercerita. Dulu, sebelum Pak Surya jadi kepala, yang paling dijagokan itu Pak Rudi. Baik, disiplin, murid-murid takut tapi sayang. Waktu itu, semua guru bilang, ini calon kepala sekolah sejati. Tapi tiba-tiba, jabatannya diberikan ke Pak Budi. Padahal, kinerjanya jauh di bawah. Burani menahan napas. Kenapa bisa begitu, Pak? Pak Jono menunduk. Katanya, ada uang. Tapi saya tidak tahu pasti. Yang jelas, Pak Budi marah besar saat Pak Rudi protes. Bahkan pernah berteriak di ruang guru, kamu kira kamu lebih hebat? Anakmu nanti juga akan merasakan apa yang kamu lakukan. Darah Burani membeku. Anakmu nanti juga akan merasakan? Apakah engkaman itu kini menjadi kenyataan? Pak Surya waktu itu masih muda. Tapi saya lihat dia sering ikut rapat dengan ayahnya. Wajahnya marah terus. Katanya, keluarganya dipermalukan. Burani menatap hujan di luar. Jadi bukan hanya soal status honorer. Bukan hanya soal kinerja. Ini balas dendam turun-temurun. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran. Tapi malam itu, dia tidak menyerah. Ia membuka laptop jadul yang dibeli dengan uang tabungan 3 tahun. Ia mencari arsip digital sekolah, mencoba mencari nama Pak Budi Santoso dan Pak Rudi Hartono. Tidak ada di situs web resmi. Tapi di forum alumni sekolah, ia menemukan satu postingan lama. Siapa yang ingat Pak Rudi? Guru bahasa Indonesia yang jujur. Katanya, dia kalah promosi karena politik. Anaknya sekarang juga jadi guru di sini, katanya. Semoga tidak mengalami nasib yang sama. Di bawahnya, komentar dari akun bernama Surya78, beberapa orang memang tidak tahu tempatnya. Dedikasi tidak cukup kalau tidak punya etika. Burani menatap layar. Surya78. Nama dan tahun lahir yang cocok dengan Pak Surya, ia menyadari. Pak Surya tahu siapa dia. Dan ia sengaja menyertakannya. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa lebih tegang. Pak Surya memanggil semua guru honorer ke ruangannya. Ia menyampaikan kebijakan baru, mulai bulan depan, guru tidak boleh mengawasi ujian. Harus ada guru tetap yang mendampingi. Alasannya, akuntabilitas. Semua guru honorer setuju.
Bu Rani ingin protes, tapi tahu itu sia-sia. Ia melihat Pak Surya menatapnya lama sebelum menutup pintu. Di kelas, ia mengajar dengan hati yang terluka. Namun saat murid-muridnya bertanya, "Bu, kenapa mata Bu Rani merah?" Dia tersenyum. "Tadi malam aku baca cerita sedih. Tapi sekarang sudah bahagia, karena ketemu kalian." Dodi mengangkat tangan. "Bu Rani, aku dulu pikir guru itu semua galak. Tapi Bu Rani beda. Bu Rani kayak ibu kedua." Bu Rani menahan air mata, menggunakan jam pelajaran, ia kembali ke ruang guru. Di mejanya, ada secari kertas kecil, dilipat rapi. Ia membukanya. "Jangan cari masa lalu. Beberapa rahasia lebih baik tetap tersimpan. Kamu tidak ingin nasib ayahmu terulang, kan?" Tidak ada tanda tangan. Tapi tulisannya rapi, formal, seperti tulisan pejabat. Bu Rani menatap kertas itu lama. "Saya tidak takut." Ia malah merasa semakin yakin. Ia menyimpan kertas itu di kotak kayu, di samping surat ayah. Lalu ia membuka buku harian. "Hari ini aku tahu, aku bukan hanya diperlakukan buruk karena kehormatan. Aku diperlakukan buruk karena nama ayahku, tapi aku bukan ayahku. Aku Bu Rani. Dan aku akan membuktikan bahwa kebaikan tidak bisa dikubur oleh balas dendam. Mereka ingin aku menyerah. Tapi aku akan terus bertahan. Karena di balik semua hinaan, ada anak-anak yang percaya padaku. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan mereka." Ia menutup buku, menyalakan lilin kecil, hadiah dari Dodi, dan duduk dalam gelap. Di luar, hujan berhenti. Bintang mulai muncul, di dalam hatinya, tekad menyala lebih terang dari sebelumnya. Pagi itu, udara desa Kencana terasa lebih segar. Hujan semalam telah mencuci debu, dan embun masih menempel di daun-daun pepohonan di sepanjang jalan menuju SMP Negeri 7 Kencana. Bu Rani mengayuh sepedanya dengan semangat yang berbeda. Wajahnya masih lelah. Malam tadi ia begadang menyiapkan materi pelajaran dan memeriksa tugas, tapi matanya berbinar. Ada sesuatu yang mulai menguat di dalam dirinya, bukan hanya ingin bertahan, tapi ingin melawan. Tapi saat dia tiba di sekolah, suasana kembali dingin. Di ruang guru, percakapan para guru tetap terhenti begitu ia masuk. Hanya Pak Joko yang mengangguk. Bu Lina melihatnya sebentar, lalu pura-pura sibuk dengan laptopnya. Bu Rani duduk di pojok, membuka tas, dan mulai mengatur buku-buku untuk kelas hari ini. Namun, menarik perhatian pada daftar absensi kelas 7C yang muncul di meja tuh. Namanya tercatat, Dodi, Alfa, tanpa keterangan, Dodi. Murid yang selalu duduk di belakang. Seragamnya sering kotor, rambut acak-acakan, dan nilai hampir selalu di bawah KKM. Tapi yang membuat Bu Rani prihatin bukan rugi, melainkan memperbaikinya. Kosong. Seperti anak yang sudah menyerah sebelum bertanding, ia teringat pertemuannya dengan Pak Jono kemarin. "Dodi itu anak baik, Bu. Cuma hidup susah. Ibu sakit, ayah kabur ke Kalimantan. Dia yang nyari uang buat makan." Bu Rani mengambil pulpen, mencatat, kunjungi rumah Dodi setelah pulang sekolah. Di kelas, suasana hidup seperti biasa. Bu Rani membuka pelajaran dengan permainan tebak kalimat. Murid-murid tertawa, berlomba menjawab. Tapi kursi Dodi tetap kosong. "Bu, Dodi kemarin bilang dia mau kerja," kata Nisa, teman sebangkunya. "Cari rumput buat dikasih ke kambing tetangga. Katanya dapat 5.000 per ikat." Bu Rani mengangguk pelan. 5.000 rupiah untuk seikat rumput. Itu lebih dari kehormatan mengajar 1 jam untuk guru kehormatan seperti dirinya. Pelajaran usai, ia menghadap Bu Lestari Dito. "Saya mau ajukan bantuan dana BOS untuk Dodi. Biar bisa beli seragam baru, alat tulis, dan mungkin beasiswa makan." "Sheng." Bu Lestari menggeleng. "Tidak bisa, Bu. Dana BOS sudah dialokasikan untuk kegiatan besar. Rapat OSIS, pelatihan guru, dan pembelian alat olahraga. Tapi kan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, dana BOS bisa digunakan untuk membantu siswa miskin? Secara aturannya. Tapi keputusan alokasi ada di tangan kepala sekolah. Dan Pak Surya sudah memutuskan, tidak untuk individu." Bu Rani ingin protes, tapi tahu itu sia-sia. Ia kembali ke kelas, hati makin geram. Bagaimana bisa sekolah menghabiskan dana untuk alat olahraga baru, sementara muridnya tidak bisa sekolah karena harus kerja? Sore itu, setelah les tambahan untuk beberapa murid, Bu Rani mengayuh sepedanya melewati jalan tanah yang semakin sempit. Desa tempat Dodi tinggal jauh, lebih dari 5 kilometer dari sekolah, di belakang sawah luas dan kebun singkong. Langit mulai gelap, tapi ia tak menyerah. Akhirnya, ia tiba di sebuah gubuk kecil dari kayu dan seng.
Asap tipis mengepul dari cerobong asap. Di depan rumah, seorang perempuan paruh baya duduk di kursi plastik, batuk-batuk. Izin Bu, saya Burani. Guru Dodi. Perempuan itu menatap dengan mata sayu. Oh, Ibu Guru. Mesak. Maaf, rumahnya tidak rapi. Di dalam rumah, hanya ada satu kamar, dapur kecil, dan tikar luluh. Di sudut, Dodi sedang menulis di buku bekas dengan pensil pendek. Ia terkejut melihat gurunya. Kenapa Burani ke sini? Saya ingin tahu kabar kamu, Dodi. Kenapa kemarin tidak sekolah? Dodi menunduk. Saya kerja, Bu. Butuh uang untuk beli obat ibu. Ibu Dodi memegang tangan. Jangan bilang begitu, Nak. Ibu sudah tua. Kamu harus sekolah. Burani menatap mereka berdua. Dadanya sesak. Ia melihat buku Dodi, tertulis puisi sederhana. Aku ingin jadi guru, biar bisa mengajar anak desa yang tidak punya uang, tapi punya mimpi. Ini kamu yang tulis, Dodi? Tanya Burani. Suaranya bergetar. Dodi mengangguk malu. Iya, Bu, saya suka puisi yang Burani ajarkan. Burani menahan air mata. Ia membuka tas, memberi Dodi seragam cadangan yang ia bawa dari rumah, pensil, buku tulis, dan bungkusan nasi ikan goreng untuk makan malam mereka. Mulai besok, kamu harus sekolah. Saya akan membantu kamu. Tidak usah kerja dulu. Urusan uang, saya yang atur. Dodi menatapnya, mata berkaca-kaca. Tapi, aku tidak punya apa-apa untuk dibayar, Bu. Burani tersenyum. Kamu bayar aku dengan belajar. Itu saja. Keesokan harinya, Dodi datang ke sekolah. Seragamnya rapi, rambutnya disisir. Murid-murid, terkejut. Bahkan Pak Surya memperhatikan, mengernyit, di kelas, Burani memberi Dodi tugas khusus, membaca puisinya di depan kelas. Dodi gemetar, tapi berani maju. Suaranya pelan, tapi jelas. Saat selesai, kelas meledak dalam tepuk tangan. Burani memeluknya. Kamu hebat, Dodi. Aku bangga padamu. Tapi saat dia keluar kelas, Pak Surya menemukannya. Burani, saya dengar Anda mengunjungi rumah murid dan memberi bantuan pribadi. Iya, Pak. Dodi butuh dukungan. Saya hanya ingin membantu tetap sekolah. Pak Surya menyilangkan tangan. Anda tidak berhak mengambil keputusan sendiri. Itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Apa semua murid miskin akan membantu Anda seperti itu? Saya tidak meminta dana sekolah, Pak. Saya pakai uang saya sendiri. Tapi Anda membawa nama sekolah. Anda tidak berkuasa. Lagi pula, suaranya menurun, jangan terlalu dekat dengan murid. Nanti Anda terlalu emosional. Dan guru yang emosional, tidak profesional. Burani menatap tajam. Profesional itu bukan berarti dingin, Pak. Profesional itu peduli, tapi tetap menjalankan tugas dengan integritas. Pak Surya tertawa kecil. Integritas? Anda bahkan tidak punya kontrak tetap. Jangan suci. Ia berbalik, meninggalkan Burani. Yang berdiri kaku di koridor. Malam itu, Burani tidak langsung pulang. Ia duduk di kelas, menyalakan senter kecil, dan mulai mencatat. Ia membuat daftar murid miskin yang membutuhkan bantuan, lalu mencocokkannya dengan anggaran dana BOS tahun ini. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dana BOS untuk SMP Negeri 7 Kencana, Rp480 juta per tahun. Yang tercantum di papan informasi, pembelian alat olahraga, Rp120 juta pelatihan guru, Rp80 juta renovasi kantor, Rp100 juta kegiatan OSIS, Rp50 juta jumlah, Rp350 juta. Sisanya, Rp130 juta, tidak termasuk penggunaannya. Padahal, menurut aturan, dana BOS wajib digunakan untuk biaya operasional sekolah, bantuan siswa miskin, penyediaan buku dan alat belajar, pengembangan kompetensi guru. Namun di sekolah ini, tidak ada program beasiswa, tidak ada pengadaan buku baru sejak tahun 2021, dan tidak ada bantuan seragam untuk siswa kurang mampu. Burani mengambil kertas kecil dari saku. Ia menulis 1. Dana BOS tidak transparan. 2. Rp130 juta menghilang tanpa laporan. 3. Pak Surya menolak bantuan untuk murid miskin, tapi mengizinkan pembelian alat olahraga mahal. 4. Ada kemungkinan korupsi atau penyelewengan. Ia menyimpan kertas itu di dalam buku harian, lalu menulis satu kalimat di halaman terakhir. Ayahku dulu dihancurkan karena berani bicara. Tapi aku tidak akan diam. Untuk Dodi. Untuk semua murid yang terlupakan, aku akan mencari kebenaran. Di luar, angin berembus pelan. Lampu sekolah padam. Tapi di dalam kelas 7C, seorang guru honorer duduk dalam kegelapan,
dengan hati yang menyala terang. Pagi itu, angin berhembus kencang di halaman SMP Negeri 7 Kencana. Daun-daun pohon flamboyan berguguran, menutupi jalan setapak menuju ruang guru. Bu Rani datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak membawa bekal, tidak membuka buku, tidak menyapa siapapun. Pemandangan di ruang kepala sekolah, pintu tertutup, tirai rapat tertutup. Sejak kemarin, dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dua hal, puisi Dodi yang menyentuh hati, dan angka-angka dana bos yang tidak masuk akal. 130 juta menghilang. Uang sebanyak itu bisa membiayai 100 anak miskin selama setahun. Bisa membeli ratusan buku, seragam, dan makan. Siang bergizi, tapi di papan informasi, tertulis, dana bos digunakan secara transparan dan akuntabel. Bohong, Bu Rani tahu, dia tidak bisa hanya diam. Tapi dia juga tahu, jika salah langkah, dia bisa langsung dipecat, atau lebih buruk, dikucilkan sepenuhnya. Ia duduk di mejanya, membuka tas, dan mengeluarkan buku catatan kecil yang kini ia jadikan buku rahasia. Di dalamnya, ia mulai mencatat, tanggal 5 April Dodi hadir di kelas, pertama selamanya dalam 2 minggu, Pak Surya marah karena saya membantu Dodi secara pribadi dana bos. 130 juta tidak dicatat penggunaannya, pintu ruang kepala sekolah selalu tertutup. Saat ada tamu dari dinas ia menutup buku, menyelipkannya di balik RPP. Tapi sebelum dia sempat memeriksa tugas murid, suara keras terdengar dari arah ruang kepala sekolah. Saya tidak peduli. Itu sudah disepakati. Suara Pak Surya. Tapi kali ini, tidak dingin. Marah, Bu Rani menahan napas. Ia tidak sendirian, Bu Lina juga mendengar, dan mengernyit. Mereka saling pandang. Jarang sekali Pak Surya berteriak. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang pria, berkemeja batik, mengenakan dasi dan membawa tas kulit tebal, keluar dengan wajah muram. Ia melihat sekeliling, lalu pergi cepat tanpa menyapa. Bu Rani mengenal wajah itu. Ia pernah melihat foto di kantor dinas pendidikan, Pak Darmo, pejabat pengawas sekolah dari kabupaten. Pak Surya muncul dari balik pintu, wajahnya merah, kancing kemejanya terbuka. Ia menutup pintu dengan keras, lalu melihat Bu Rani dan Bu Lina. Ada yang ingin ditanya, tanyanya tajam. Bu Lina menggeleng. Tidak, Pak. Kami hanya menunggu rapat TU. Pak Surya bersinar, lalu kembali masuk, mengunci pintu dari dalam. Siang itu, saat semua guru sibuk di kantin, Bu Rani menyempatkan diri ke tempat sampah di samping ruang tu. Tahu, staf tu sering membuang dokumen yang sudah tidak dipakai, dan terkadang, ada yang masih bisa dibaca. Ia mengenakan sarung tangan karet tipis, lalu mengungkap tumpukan kertas, bentuk absensi lama, kertas cetak yang salah, dan selembar kertas transfer bank. Ia menariknya perlahan. Kertas itu kotor, tapi masih terbaca. Nomor rekening 0876 XXXX XXXX 1234, nama penerima PT Bintang Pendidikan Nusantara, jumlah transfer 75 juta rupiah dari rekening dana bos SMP Negeri 7 Kencana tanggal 12 Maret 2024. Keterangan pembayaran pelatihan guru modul pengadaan. Bu Rani menahan napas. 75 juta? Tapi di laporan resmi, pelatihan guru hanya dianggarkan 20 juta rupiah. Dan model yang diterima sekolah? Hanya buku fotokopian tipis, tidak sebanding dengan nilainya. Ia melipat kertas itu, menyimpannya di dalam dompet. Tangannya gemetar. Ini bukan hanya ketidaktransparansian, ini penyelewengan dana negara. Sakitnya, dia tidak langsung pulang. Ia menunggu hingga semua guru pergi, lalu kembali ke kelas 7C. Ia duduk di bangku Dodi sambil menatap papan tulis. Di pojok, masih tertulis puisi Dodi dengan kapur biru. Aku ingin jadi guru, biar bisa mengajar anak desa. Ia tersenyum tipis. Lalu, dari balik laci meja guru, ia mengambil peta coklat yang terletak, milik Pak Surya, usai mengajar kelas. 9 pagi tadi, ia membukanya perlahan. Di dalamnya, salinan laporan keuangan fiktif, tampak dipalsukan, notulen rapat dengan catatan, persetujuan pembayaran tanpa verifikasi, dan satu surat dari PT Bintang Pendidikan Nusantara. Terima kasih atas kerja sama dalam program pelatihan. Kami akan mengirimkan invoice resmi bulan depan. Mohon lanjutkan transfer tahap kedua sesuai kesepakatan. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada kop resmi. Perusahaan ini bahkan tidak terdaftar di Dinas Perdagangan. Bu Rani menyadari, ini korupsi jaringan. Dana bos dikirim ke perusahaan fiktif, dengan dalih pelatihan atau pengadaan, padahal tidak pernah terjadi. Ia mengambil ponsel, memotret semua dokumen. Lalu kembalikan peta ke tempatnya,
Tetap seperti sebelumnya, malam itu, di rumahnya yang gelap karena listrik padam, Bu Rani duduk di depan meja Castle. Ia menyalakan lilin, membuka buku rahasia, dan menulis, "Saya tidak lagi hanya melawan balas dendam. Saya melawan sistem. Pak Surya bukan hanya balas dendam pada ayahku. Ia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. 130 juta menghilang. 75 juta dikirim ke perusahaan palsu. Murid-murid tidak dapat bantuan, tapi kepala sekolah dan pejabat dinas kaya raya, ini bukan lagi soal saya dahina. Ini soal keadilan, tapi saya tidak bisa sendiri. Saya butuh bukti. Dan saya butuh saksi." Menutup buku, lalu membuka laptop. Ia mencari cara melapor korupsi dana BOS. Hasil, laporan bisa dikirim ke KPK atau Inspektorat Pendidikan Kabupaten bisa secara anonim harus dilengkapi bukti. Ia menarik napas. Ia punya bukti. Tapi jika dilaporkan, dia akan langsung curiga. Dan jika Pak Surya tahu, dia bisa dipecat, atau lebih buruk, diintimidasi. Tapi dia teringat Dodi. Ibu Dodi yang batuk-batuk. Murid-murid yang tidak punya buku. Dan ayahnya, yang dulu juga berusaha berbicara, tapi dihancurkan. "Kali ini, aku tidak akan diam," bisiknya. Keesokan harinya Bu Rani berbicara dengan Bu Lina di kantin. Suaranya pelan, "Hati-hati, Bu. Saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu siapa yang sebenarnya mengelola dana BOS?" Bu Lina menatap tajam. "Kenapa bertanya padaku? Saya lihat laporan tidak sesuai. Banyak dana menghilang. Murid miskin tidak dibantu." Bu Lina menunduk. "Saya tahu. Tapi saya tidak bisa bicara. Saya wakil kurikulum, tapi keputusan ada di tangan Pak Surya. Dan dia mendapat perlindungan dari dinas." "Perlindungan? Dari siapa?" Bu Lina menggeleng. "Saya tidak bisa bilang. Tapi hari-hari, Bu Rani. Beberapa guru yang pernah curiga, tiba-tiba dimutasi ke sekolah terpencil. Bahkan ada yang dihentikan dengan alasan, tidak kompeten." Bu Rani merawat. "Apakah ini juga terjadi pada ayahku?" Bu Lina menjawab lama. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Pak Rudi pernah menemukan keadaan dana BOS. Juga. Tapi sebelum ia sempat melapor, ia sakit. Dan setelah ia meninggal, semua bukti menghilang." Darah Bu Rani membeku. Ayahnya bukan hanya kalah promosi karena politik. Dia mungkin tahu tentang korupsi, dan dibungkam. Bu Lina merawat. "Jangan seperti ayahmu. Tapi juga jangan menyerah. Kalau kamu ingin melawan, lakukan dengan cerdas. Dan jangan sendirian." Saat pulang, Bu Rani tidak langsung ke rumah. Ia mampir ke warnet kecil di pinggir pasar. Ia menyewa komputer selama 30 menit, menggunakan nama samaran. Ia membuat email baru, suarauntukkebenaran@gmail.com, lalu, ia mengunggah semua foto bukti ke Google Drive, dengan akses terbatas. Ia mencari jurnalis yang pernah menulis tentang korupsi. Pendidikan. Ia menemukan satu nama, Raka Pratama, reporter muda di koran kabar pendidikan. Ia mengirim pesan, "Saya seorang guru di SMP Negeri 7 Kencana. Saya memiliki bukti penyelewengan dana BOS senilai ratusan juta rupiah. Keterlibatan kepala sekolah dan pejabat dinas yang terlibat. Saya tidak bisa bicara langsung, tapi saya ingin kebenaran terungkap. Jika Anda serius, saya akan beri akses ke dokumen. Tapi tolong, jaga identitas saya. Hidup saya dalam bahaya." Ia mengirimnya. Lalu menutup laptop, membayar, dan keluar. Angin malam berhembus kencang. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar redup, tapi di dalam hati, tekad menyala. Lebih terang dari sebelumnya. Hari itu, langit kelabu sejak pagi. Udara terasa pengap, seolah petir akan menyambar kapan saja. Bu Rani masuk ke sekolah dengan hati-hati. Ia tidak membawa sepedanya masuk terlalu dalam. Ia parkir di luar gerbang, siap kabur jika diperlukan. Di dalam tasnya, ia menyimpan flash disk kecil berisi semua bukti, foto transfer bank, salinan dokumen fiktif, dan catatan investigasinya. Sejak mengirim pesan ke jurnalis Raka Pratama 3 hari lalu, ia belum mendapat balasan. Ia memeriksa email setiap malam, tapi kotak masuk tetap kosong. Namun, dia merasa ada yang berubah. Pandangan guru-guru terasa lebih dingin. Bahkan Bu Lina mulai menjauh. Dan kemarin, saat ia membuka laci mejanya, ia yakin ada yang mengacak-acak. Buku catatannya tidak berada di tempat yang biasa. Dia tahu, pukul 7.15, bel belum berbunyi, tapi ruang guru sudah ramai. Pak Surya datang lebih awal, mengenakan kemeja putih dan dasi tebal. Ia duduk di meja besar dekat pintu, membaca koran dengan wajah datar. Tapi matanya, kadang-kadang,
melirik ke arah Burani. Ia tidak menyapanya. Tidak seperti biasa, yang setidaknya pura-pura profesional. Hari ini, suasana seperti medan perang yang belum meledak. Burani mencoba tenang. Ia mengajar kelas 7H dengan penuh semangat, membagi murid dalam kelompok diskusi tentang puisi. Ia memuji karya Dodi yang kini mulai aktif berpartisipasi. Tapi di tengah pelajaran, Bu Lestari masuk. "Burani, Pak Surya minta ke ruangannya, sekarang." Suara itu tidak mengandung emosi. Tapi semua murid melihatnya, khawatir. "Tunggu Burani ya, jangan dibubarkan," katanya sambil tersenyum. Tapi tangannya gemetar saat mengambil tas ruang kepala sekolah. Jenjen, AC menyala kencang. Pak Surya duduk di balik meja, jari-jarinya mengetuk-ngetuk kayu dengan ritme cepat. "Tutup pintu," katanya tanpa menatap Burani. Menurut Pak Surya akhirnya menatapnya. Matanya tajam, seperti pisau. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" Burani menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Jangan berbohong." Suaranya rendah, tapi menusuk. "Aku tahu kamu mulai mencampurkan urusan yang bukan urusanmu." Darah Burani membeku. "Apa dia tahu tentang email? Saya hanya menjalankan tugas. Pak mengajar, membimbing murid, jangan pura-pura susi." Potong Pak Surya, suaranya memecah udara. "Aku tahu kamu mulai mengorek-korek arsip." Bertanya ke Bu Lestari. "Mengunjungi rumah murid." Bahkan, ia menunduk, membuka laci, mengeluarkan kertas-kertas, mengambil dokumen dari tempat sampah. Burani membuka kertas itu. Bank transfer foto. Tapi tidak utuh. Hanya fotokopi yang buram. "Ini bukan milik saya, Pak." Pak Surya tertawa. "Castle, kamu pikir aku bodoh? Hanya kamu yang peduli dengan dana bos. Hanya kamu yang berani menentang keputusanku. Dan sekarang, kamu mau jadi pahlawan?" Ia berdiri perlahan, berjalan mengelilingi meja, mendekat. "Dengar baik-baik, Burani. Kamu hanya guru kehormatan. Gajimu 800.000. Kontrakmu bisa diputuskan kapan saja. Kamu tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, tidak punya siapa-siapa." Ia berhenti tepat di depannya. "Kalau kamu terus mencampuri urusan ini, kamu akan kehilangan pekerjaan. Bukan hanya tidak diperpanjang, tapi aku akan memastikan kamu tidak akan diterima di sekolah manapun di kabupaten ini. Aku punya jaringan. Aku punya pengaruh." Burani merawat. Tidak takut. Tidak menangis. Tapi jantungnya bergetar. "Kalau saya diam, berarti saya setuju dengan ringkasan. Siswa-siswa kita butuh bantuan, Pak. Bukan alat olahraga baru. Bukan pelatihan fiktif. Tapi makanan, buku, seragam. Itu yang mereka butuhkan." Pak Surya mendekat lagi, suaranya berbisik. "Kamu pikir kamu seperti ayahmu? Burani, Milia? Lihat apa yang terjadi padanya. Dia mati di lantai sekolah ini. Sendirian. Ditinggalkan semua orang." Dada Burani sesak. "Jangan jadi seperti dia. Berhentilah sekarang. Atau kamu akan mengalami nasib yang sama." Ia kembali ke kursi. Mengambil pena, seolah percakapan sudah selesai. Kembali ke kelas. "Dan jangan pernah menyentuh dokumen sekolah lagi. Kalau aku menemukan kamu mengorek-ngorek, kamu keluar hari itu juga." Burani keluar dari ruangan dengan kaki goyah. Ia berjalan pelan, menunduk, seolah kalah. Tapi di dalam hati, api semakin membara. Ia kembali ke kelas. Murid-murid menatap khawatir. "Tea, ada apa?" tanya Dina. Burani tersenyum. "Tidak apa-apa. Cuma rapat kecil. Ayo kita lanjutkan diskusi puisi." Ia mengejar seperti biasa. Tapi kali ini, matanya lebih tajam. Suaranya lebih kuat. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia merasa, ini perang. Dan dia tidak akan menyerah, karena itu, dia tidak langsung pulang. Dia menunggu hingga sekolah sepi. Lalu, diam-diam, ia masuk ke ruang tu yang terbuka karena petugasnya sedang istirahat. Ia membuka laci arsip, yang kemarin tidak terkunci, sekarang terbuka. Ia mencari dokumen terkait PT Bintang Pendidikan Nusantara. Tidak ada. Tapi di balik peta keuangan, ia menemukan salinan kwitansi pembayaran dengan cap basah, telah menerima uang sejumlah 75 juta rupiah, 75 juta rupiah, dari SMP Negeri 7 Kencana untuk pelatihan guru dan modul pembelajaran. Tanda tangan, Ahmad Darmo. Ahmad Darmo. Pejabat dari dinas yang sering datang ke sekolah. Ia segera memotret dengan ponsel, lalu menyimpan salinannya di flash disk yang ia simpan di dalam buku kumpulan puisi anak-anak, tempat yang paling tidak akan diduga. Malam itu, ia kembali ke warnet. Ia membuka email dari akun samaran, dan di kotak masuk, ada satu pesan, dari Raka Pratama Koran Pendidikan.
ID subjek, Re, suara untuk kebenaran, saya Raka Pratama. Terima kasih atas pesan Anda. Saya sedang menyelidiki kasus serupa di beberapa sekolah. Bisakah kita bertemu? Saya butuh bukti fisik dan saksi hidup. Pertemuan harus aman. Saya akan menjaga identitas Anda. Balas jika Anda siap. Bu Rani menahan napas. Akhirnya, ia mengetik balasan, saya siap. Tapi saya butuh jaminan. Tidak boleh ada rekaman wajah atau suara. Hanya dokumen. Kita bertemu di warung kopi dekat pasar malam, Sabtu malam, pukul 20. Saya akan memakai baju merah dan membawa buku puisi. Ia mengirim. Lalu menut namun saat ia keluar dari warnet, seorang pria bertubuh besar berdiri di dekat motornya. Ia tidak mengenali wajah itu, tapi bentuknya tajam. Pria itu memandang lama, lalu pergi dengan motor butut. Bu Rani menggenggam tasnya. Erat-erat. Mereka mengawasi, di rumah, ibu menunggu dengan teh hangat. Kamu terlihat lelah, nak. Bu Rani duduk. Kalau suatu hari nanti aku tidak pulang, tolong jangan cari aku. Ibu Siti menatapnya, mata berkaca-kaca. Kamu mau pergi? Tidak. Tapi aku sedang melawan sesuatu yang besar. Dan aku mungkin akan terluka. Ibu Siti menggenggam tangannya. Ayahmu dulu juga begitu. Tapi dia tidak menyesal. Karena dia tahu. Kebenaran itu mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau kita diam. Ia menarik napas. Kamu anaknya. Kamu punya darahnya. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Bu Rani menangis. Helen. Tapi jujur, malam itu, ia menulis di buku hariannya, hari ini, aku diancam. Daihina. Diberi pilihan, diam atau hancur, tapi aku memilih jalan ayahku. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk keadilan aku bukan pahlawan. Aku hanya guru yang mencintai murid-muridnya, dan aku tidak akan membiarkan uang mereka, uang rakyat, dikorupsi oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Sabtu malam, aku akan bertemu jurnalis. Mungkin ini akhir dari karierku. Tapi, mungkin juga, ini awal dari kebenaran, aku siap. Ia menutup buku. Meniup lilin. Duduk dalam gelap, di luar, angin berhembus kencang. Hujan mulai turun, tapi di dalam hati, tekad tak tergoyahkan. Hari Senin pagi, udara desa Kencana terasa lebih ringan. Hujan semalam telah mencuci debu, dan sinar matahari pagi menembus jendela rumah Bu Rani. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena kecemasan, tapi karena semangat yang baru. Malam tadi, ia bermimpi, ayahnya berdiri di depan kelas, tersenyum, lalu menyerahkan kapur putih ke tangannya. Teruskan, nak, bisiknya dalam mimpi. Bu Rani membuka kotak kayu, mengelus foto ayahnya, lalu mengenakan baju batik merah, warna yang jarang ia pakai. Hari ini, bukan hanya hari biasa. Hari ini, hasil ujian tengah semester akan diumumkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin, kebaikan akan dilihat. Di sekolah, suasana tetap dingin. Tapi ada yang berbeda. Murid-murid kelas 7C menyambutnya dengan sorak kecil. Bu Rani, nilai ujian sudah keluar, teriak Nisa. Dan Dodi, dia naik, seru Budi, teman sebangkunya. Bu Rani menahan senyum. Serius? Dodi naik? Dari 52 jadi 78? Bu, hampir KKM. Dodi sendiri berdiri di belakang, wajahnya merah, tapi matanya berbinar. Bu Rani memeluknya. Kamu hebat, Dodi. Aku tahu kamu bisa. Untuk pertama kalinya, Dodi tertawa lepas. Ia yang biasanya diam, kini berani bicara. Aku belajar tiap malam, Bu. Pakai buku yang Bu Rani kasih. Dan saya baca puisi Bu Rani di kelas kemarin, itu bikin saya semangat. Bu Rani menatap murid-muridnya. Di mata mereka, ia melihat sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Harapan, siang itu, Bu Rani mengadakan kejutan kecil di kelas. Ia membawa kue sederhana dari pasar, kue lumpur yang dibelinya dengan uang tabungan les tambahan, dan membuat sertifikat kecil dari kertas bekas, sertifikat PNGH-RGA yang diberikan kepada Dodi Saputra atas semangat belajar, keberanian, dan tekad. Untuk tidak menyerah, dari Bu Rani, guru yang percaya padamu. Murid-murid bertepuk tangan. Beberapa hampir menangis. Dodi memeluk sertifikat itu erat, seolah itu medali emas. Bu Rani, saya mau jadi guru seperti Bu. Biar bisa bantu anak-anak yang susah seperti saya, katanya pelan. Bu Rani menepuk bahunya. Kamu sudah mulai, Dodi. Hari ini, kamu jadi guru bagi dirimu sendiri. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Bu Rani keluar kelas, ia melihat Pak Surya berdiri di ujung koridor, menatapnya dari balik kacamata hitamnya.
Wajahnya datar. Tapi di matanya, ada sesuatu yang gelap. Ia berjalan mendekat. Acara apa tadi di kelas, Bu Rani? Hanya perayaan kecil, Pak. Dodi berhasil naik nilai. Saya ingin memberi semangat. Pak Surya mendengus. Naik dari 52 ke 78? ITU bilang KKM. Kamu kasih penghargaan untuk hasil yang biasa-biasa saja. Apa ini sekolah atau taman bermain? Tapi, Pak, untuk Dodi, itu luar biasa. Dia hampir putus sekolah. Sekarang dia ingin melanjutkan. Itu prestasi yang lebih besar dari angka. Prestasi harus diukur dengan data, bukan perasaan, potong Pak Surya. Jangan terlalu emosional. Kamu bukan ibu mereka. Kamu guru. Dan guru yang baik jangan membiarkan standar turun hanya karena belas kasihan. Ia berbalik, lalu berkata pelan, jangan jadikan kelasmu panggung drama. Sekolah ini butuh profesional, bukan aktor. Bu Rani diam. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan soal profesionalisme. Ini soal hati. Dan hati tidak bisa diukur dengan angka. Malam itu, setelah membantu ibunya tidur, Bu Rani duduk di meja kecil. Ia membuka buku harian, tapi tidak langsung menulis. Ia melihat sertifikat Dodi yang ia simpan di dalam kotak kayu, di samping foto ayahnya. Lalu, ia menulis, hari ini, Dodi naik. Bukan hanya nilainya, tapi semangatnya, harapannya, mimpinya. Pak Surya bilang saya tidak profesional. Tapi menurut saya, profesional itu bukan hanya soal angka dan aturan. Profesional adalah ketika kamu tetap memberi, meski tidak dihargai. Ketika kamu tetap percaya, meski dunia bertanya-tanya, saya tidak butuh penghargaan dari kepala sekolah. Saya sudah punya yang lebih berharga, senyum Dodi. Tepuk tangan murid-murid. Dan keyakinan bahwa saya ada di tempat yang benar. Sabtu malam, saya akan bertemu jurnalis. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak sendirian. Saya punya Dodi. Saya punya murid-murid yang perkaya. Dan saya punya warisan ayah saya. Ia menutup buku, menyalakan lilin, dan duduk di dalam ruangan. Tapi ketika dia hendak berdiri, matanya tertarik pada sesuatu di bawah pintu. Ada secari kertas yang diselipkan dari luar, ia mengambilnya. Dilipat rapi. Tidak ada nama pengirim, ia membukanya. Berhenti jadi pahlawan. Kamu bukan siapa-siapa, kalau kamu terus melangkah, kamu akan jatuh. Dan tidak akan ada yang menolongmu. Ingat, ayahmu juga merasa benar dulu. Lihat akhirnya. Tidak ada tanda tangan. Tapi tulisannya sama dengan ancaman sebelumnya, rapi, formal, dingin. Bu Rani menatap kertas itu lama. Lalu, perlahan, ia melipatnya. Dan menyimpannya di kotak kayu, tepat di bawah foto ayahnya. Ia tidak takut, ia malah tersenyum. Keesokan harinya, di sekolah, dia tidak menunjukkan perubahan. Ia tetap mengajar dengan semangat, tetap menyapa murid-murid, tetap duduk di pojok ruang guru. Tapi kali ini, dia merasa berbeda. Ia bukan lagi guru honorer yang diremehkan. Ia adalah saksi, dan saksi tidak bisa dibungkam. Saat istirahat, Bu Lina mendekatinya. Suaranya pelan. Bu Rani, aku dengar kamu mau bertemu dengan jurnalis. Bu Rani diperhatikan, waspada. Bu Lina melanjutkan, saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Tapi, saya ingin membantu. Saya punya salinan laporan keuangan. Asli tahun lalu. Yang tidak pernah ditampilkan di papan informasi. Saya simpan diam-diam. Bu Rani terkejut. Tapi kenapa ibu simpan? Bu Lina menunduk. Karena aku tahu ada yang salah. Tapi aku takut. Sekarang, melihat kamu, melihat Dodi, aku merasa malu. Aku diam terlalu lama. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Ini untukmu. Tapi hati-hati. Jika ketahuan, kita berdua bisa hancur. Bu Rani menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu, ini sangat berarti. Bu Lina merawat. Jangan jadikan ini tentang balas dendam. Jadikan tentang Catalan. Untuk murid-murid kita. Untuk masa depan mereka. Lalu ia pergi, seolah-olah tidak pernah bicara. Sayangnya, Bu Rani tidak langsung pulang. Ia menunggu hingga sekolah sepi, lalu masuk ke kelas 7C. Ia duduk di bangku Dodi sambil menatap papan tulis. Di pojok, masih tertulis puisinya. Aku ingin jadi guru, biar bisa mengajar anak desa, yang tidak punya uang, tapi punya mimpi. Ia tersenyum. Lalu mengambil kapur, menulis di bawah puisi itu, dan kamu akan menjadi guru, Dodi, karena kamu sudah belajar hal yang paling penting, jangan pernah menyerah. Ia mematikan lampu, mengunci kelas, dan pergi.
angin malam berhembus lembut. Bintang mulai muncul, dan di hati seorang guru terhormat, harapan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bu Rani, ia menatap jam tangan tua yang mulai rusak. Jarum detik berhenti di angka 12. Pukul 19.58. 2 menit lagi. Ia meneguk kopi hitam tanpa gula, tangannya dingin meski malam cukup hangat. Di bawah meja, tangannya menggenggam tas kecil yang berisi flash disk dan amplop coklat dari Bulina. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Jika terjadi sesuatu, flash disk kedua sudah ia simpan di rumah Pak Jono, petugas kebersihan yang ia percaya. Jika dia tidak pulang, Pak Jono tahu harus kemana. Pukul 20 tepat, seorang pria muda mendekat. Mengenakan jaket hitam, kaos lonjong, rambut pendek, membawa tas selempang kulit. Ia melihat ke sekeliling, lalu duduk di depan Bu Rani. Bu Rani? Suara tenang, tapi waspada. Iya, Anda Raka? Ya, maaf terlambat 2 menit. Macet di perempatan. Ia tidak menyodorkan tangan. Tidak lebar tersenyum. Tapi matanya tajam, penuh perhatian. Saya bawa bukti, bisik Bu Rani. Tapi saya butuh jaminan. Anda tidak boleh menyebut nama saya. Tidak boleh merekam suara atau foto wajah saya. Saya bisa kehilangan pekerjaan. Bahkan, lebih buruk dari itu. Raka mengangguk. Saya mengerti. Ini bukan soal sensasi. Ini soal Catalan. Saya akan melindungi identitas Anda. Anda akan menjadi sumber A. Bu Rani menarik napas. Lalu, perlahan, ia menyerahkan amplop coklat dan flash disk. Ini semua bukti yang saya kumpulkan. Transfer fiktif, laporan palsu, kwitansi dari pejabat dinas, dan dokumen internal yang tidak pernah dipublikasikan. Semuanya terkait penyelewengan dana BOS di SMP Negeri 7 Kencana. Raka membuka amplop, melihat salinan laporan keuangan. Matanya berbinar. Ini sangat rapi, tapi jelas dipalsukan. 75 juta untuk pelatihan yang tidak pernah terjadi? Modulnya hanya fotokopian tipis? Dan PT Bintang Pendidikan Nusantara tidak terdaftar di Dinas Perdagangan, tambah Bu Rani. Saya cek sendiri. Raka mengangguk pelan. Ini bukan hanya korupsi kecil. Ini jaringan. Dan melibatkan pejabat dinas. Ahmad Darmo, saya tahu nama ITU. Dia sering muncul dalam kasus serupa. Ia menatap Bu Rani. Anda tahu risikonya, kan? Jika ini bocor, Anda akan jadi target. Saya tahu, kata Bu Rani, suaranya mantap. Tapi saya tidak bisa diam. Anak-anak di sekolah saya butuh makan, buku, seragam. Tapi uang mereka dikirim ke perusahaan fiktif. Saya melihat murid saya, Dodi, hampir putus sekolah karena tidak mampu. Sementara kepala sekolah dan pejabat makan enak. Raka mencatat di buku kecil. Siapa yang tahu Anda sedang menyelidiki ini? Hanya Bulina, wakil sinkronisasi. Dan Pak Jono, petugas kebersihan. Tapi mereka tidak tahu detailnya. Dan kepala sekolah? Apakah dia tahu Anda curiga? Bu Rani menunduk. Saya yakin dia tahu. Dia sudah mengancam saya. Bahkan mengingatkan saya pada ayah saya, yang dulu juga mencoba melawan. Raka membayangkannya. Pak Rudi Hartono. Guru di sekolah yang sama. Dulu dia hampir jadi kepala sekolah, tapi kalah dari ayah Pak Surya. Katanya, karena politik. Tapi saya curiga, mungkin karena ayah saya tahu sesuatu. Raka menatap tajam. Anda pikir ayah Anda dibungkam? Bu Rani mengangguk pelan. Dia meninggal. Mendadak, serangan jantung. Tapi sebelumnya, dia sering stres. Sering bilang, aku tahu ada yang salah, tapi tidak bisa bicara. Raka menarik napas. Ini bukan hanya korupsi. Ini balas dendam. Dan sistem yang melindungi pelaku. Ia menyimpan dokumen ke dalam tas. Saya akan memverifikasi semuanya. Butuh waktu. Tapi saya berjanji, ini akan saya bawa ke media. Dan jika cukup kuat, ke KPK. Tolong, jangan sebut sekolahku secara langsung dulu. Biar tidak langsung menghancurkan nama murid-murid. Saya akan memakai nama Samran dulu. SMP negeri di Kabupaten X. Baru jika sudah ada konfirmasi, saya buka identitas. Mereka berdua diam sejenak. Di sekitar, orang-orang tertawa, anak-anak bermain, pedagang berteriak. Tapi di meja kecil itu, beban berat terasa. Kenapa kamu melakukannya, Bu Rani? Tanya Raka tiba-tiba. Anda bukan pejabat. Bukan aktivis. Anda guru kehormatan. Gajinya kecil. Diintimidasi. Kenapa tidak menyerah saja? Bu Rani menatap ke langit. Bintang-bintang bersinar redup di balik cahaya pasar. Karena saya melihat Dodi.
Saya melihat murid-murid yang datang dengan perut kosong, tapi masih semangat belajar. Saya melihat anak-anak yang tidak punya apa-apa, tapi punya mimpi. Dan saya tahu, jika saya diam, maka saya bagian dari sistem yang menghancurkan mereka. Ia menatap Raka. Saya Buchan Pahlawan. Saya hanya orang biasa yang memilih untuk tidak menutup mata. Dan jika satu orang bisa berdiri, mungkin yang lain akan mengikuti. Raka tersenyum tipis. Anda lebih dari sekadar guru. Anda memberi harapan. Mereka berdiri. Tidak berjabat tangan. Tapi saling mengangguk. Saya akan menghubungi Anda jika ada perkembangan. Lewat email. Tetap waspada. Bu Rani mengangguk. Saya siap. 2 hari kemudian, Raka tidak membalas email. Tidak ada kabar. Bu. Rani cek setiap malam, tapi kotak masuk tetap kosong. Hari Kamis, ia mencari nama Raka Pratama di internet. Artikel-artikelnya ada, tentang korupsi sekolah, bocoran anggaran, investigasi dana BOS. Tapi yang terbaru berjudul, reporter koran pendidikan hilang setelah selidiki kasus dana BOS, Bu Rani membaca dengan napas tertahan. Raka Pratama, 28. Jurnalis muda yang dikenal vokal dalam pemberantasan korupsi pendidikan, dilaporkan menghilang sejak Sabtu malam. Keluarga melaporkan ia tidak pulang setelah pergi untuk pertemuan kerja. Ponselnya tidak aktif. Polisi masih menyelidiki, tapi belum ada petunjuk yang jelas. Diduga ada kaitannya dengan investigasi terakhirnya di sebuah sekolah negeri di Jawa Tengah. Layar laptop bergetar di tangan, Raka hilang, karena bukti yang dia berikan, air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena itu benar, ia tidak hanya mengetuk dirinya sendiri. Ia membahayakan nyawa orang lain. Sore itu, ia dipanggil ke ruang Tu. Bu Lestari menyerahkan surat. Ini dari Inspektorat Pendidikan Kabupaten. Mereka akan melakukan audit mendadak minggu depan. Soal dana BOS. Bu Rani menatap surat itu. Audit mendadak? Apakah Raka sempat mengirim laporan sebelum menghilang? Atau, apakah ini jebakan? Ia kembali ke meja. Jantung berdebar. Tapi saat dia membuka laci, dia tahu, ada yang salah, buku harian rahasianya, tidak ada di tempatnya. Ia mencari di balik RPP, di dalam tas, di laci bawah. Tidak ada, seseorang masuk ke mejanya. Dan mengambil buku itu, buku yang berisi semua catatan, nama Dodi, pertemuannya dengan Raka, ancaman Pak Surya, bahkan dugaan tentang balas dendam keluarga. Ia menatap ke arah ruang kepala sekolah. Pintu tertutup. Tapi tirainya bergoyang pelan, seperti ada yang mengintai. Malam itu, Bu Rani tidak menulis di buku. Ia tidak menyalakan lilin. Ia duduk dalam gelap, memeluk lututnya. Ia bukan lagi hanya berjuang untuk keadilan, ia berjuang untuk bertahan hidup. Tapi di tengah kegelapan, satu kalimat terlintas di benakku, ayahku dulu juga sendirian. Tapi dia tetap bicara. Ia bangkit. Membawa pena dan kertas bekas, lalu menulis surat. Kepada siapa saja yang membaca ini, jika saya menghilang, atau dipecat, atau ditemukan meninggal karena serangan jantung. Tolong jangan percaya, saya menemukan bukti korupsi dana BOS di SMP Negeri 7 Kencana. Kepala sekolah, Pak Surya, terlibat. Pejabat dinas, Ahmad Darmo, juga terlibat. Saya sudah serahkan bukti ke jurnalis Raka Pratama. Jika dia juga hilang, maka ini bukan kebetulan, simpan dokumen ini. Sebarkan. Karena kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ia menyelipkan surat itu di dalam Al-Quran di rumah ibunya. Lalu, ia menyimpan salinannya di rumah Pak Jono dan Bu Lina. Besok, dia akan masuk sekolah seperti biasa, tapi kali ini, dia tidak sendirian, karena kebenaran sudah mulai berjalan. Senin pagi. Angin berhembus kencang di halaman SMP Negeri 7 Kencana. Daun-daun pohon mangga berguguran, menutupi jalan setapak menuju ruang guru. Tapi kali ini, suasananya bukan hanya sepi, tegang. Seperti udara sebelum badai, Bu Rani masuk. Lebih awal. Ia tidak membawa sepeda masuk terlalu dalam. Ia parkir di luar gerbang, siap kabur jika perlu. Di dalam tasnya, hanya ada buku pelajaran dan satu pena, tidak ada buku catatan, tidak ada flash disk. Semiwa Bakti sudah ia sebarkan ke tempat aman, tapi dia tahu, perang sudah dimulai. Pukul 7.15, bel belum berbunyi. Tapi ruang guru sudah ramai. Para guru tetap berkumpul di dekat meja besar sambil berbisik-bisik. Saat Bu Rani masuk, percakapan terhenti. Beberapa orang menatap dengan rasa iba. Yang lain, dengan ketakutan. Bu Lina tidak ada. Pak Surya datang 5 menit kemudian, mengenakan kemeja putih dan dasi tebal. Wajahnya datar,
Tapi matanya berbinar saat melihat Burani. Semua guru tetap dan wakil pimpinan, rapat darurat di ruang saya, sekarang, katanya, suaranya tajam seperti pisau. Burani duduk di pojok, jantungnya berdebar-debar. Ia tahu, ini tentang buku hariannya yang hilang. 15 menit kemudian, Bulina keluar dari ruang kepala sekolah. Wajahnya pucat, mata merah. Ia tidak menatap Burani, langsung laci mejanya, mengambil tas, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Burani ingin mengejar, tapi tahu itu berbahaya. Pukul 8, upacara bendera dimulai. Pak Surya naik ke podium, suaranya keras, tegas. Halaman ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Murid-murid diameter guru-guru Tegang. Baru saja, saya menerima laporan dari Inspektorat Pendidikan. Mereka akan melakukan audit mendadak terhadap dana bos sekolah kita. Alasannya? Ada dugaan bocoran ke pihak luar. Mata menatap ke arah Burani. Saya tidak tahu siapa yang berkhianat. Tapi saya tahu, ada pihak di dalam sekolah ini yang mencoba merusak nama baik institusi dengan menyebarkan rahasia, mengorek-ngorek masa lalu, dan mencampuri urusan yang bukannya. Beberapa guru menoleh ke Burani. Ada yang menunduk. Ada yang menatap dengan rasa bersalah. Saya tidak akan membiarkan sekolah ini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak menghargai aturan. Siapapun yang terbukti terlibat, akan saya proses secara hukum dan administratif. Ia turun dari podium tanpa menyelesaikan pidatonya. Burani berdiri kaku di barisan guru. Saya tidak takut. Tapi dia tahu, Pak Surya sedang membangun narasi. Ia bukan lagi korban korupsi, ia korban pengkhianatan. Dan Burani dijadikan kambing hitam. Upacara usai, Burani tidak langsung ke kelas. Ia mencari Bulina. Ia tahu, satu-satunya orang yang tahu mungkin apa yang terjadi, adalah dia. Ia terlihat di ruang koperasi, duduk sendirian, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Bulina, ada apa? Kenapa ibu keluar dari rapat seperti itu? Bulina menatapnya, mata berkaca-kaca. Mereka tahu, Burani. Mereka tahu semuanya. Tahu apa? Buku catatanmu. Mereka ketemu di laci mejamu. Dan di dalamnya, ada catatan tentang Pak Surya, tentang ayahmu, tentang Raka, bahkan tentang aku. Burani menahan napas. Apa yang mereka lakukan? Pak Surya memaksa aku mengakui bahwa aku menginginkannya, bahwa aku memberi dokumen, bahwa kita berdua bersekongkol untuk menjatuhkannya. Tapi ibu tidak mengaku, kan? Bulina menggeleng. Tidak. Tapi dia bilang, kalau aku tidak mengaku, dia akan memecatku dengan alasan pelanggaran etika. Dan dia akan memastikan aku tidak bisa mengajar lagi dimanapun. Air mata mengalir di pipinya. Aku sudah tua, Burani. Aku butuh pensiun. Aku tidak punya keberanian seperti kamu. Burani menggenggam tangannya. Saya tidak marah, Bu. Saya mengerti. Tapi tolong, jangan biarkan kebenaran dikubur. Bulina merawat lama, lalu berbisik, tapi aku tidak diam sepenuhnya. Saat dia memintaku tanda tangan surat pemecatan, aku bilang, saya tidak akan menandatangani, kecuali Pak Surya menjawab satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah dendam terhadap Pak Rudi Hartono, ayah Burani, masih berjalan? Sampai sekarang, Burani menahan napas. Dia tidak menjawab, tapi wajahnya berubah. Marah, tapi juga bersalah. Dan di depan semua staf tuh, aku bilang, kamu bukan memecat saya karena korupsi. Kamu memecat saya karena balas dendam. Dan semua orang di sini tahu itu. Burani menatapnya, kagum. Bulina, terima kasih. Kamu tidak sendirian, bisik Bulina. Ada beberapa guru yang diam-diam tahu. Dan mereka mulai ragu. Tapi, mereka takut. Kamu satu-satunya yang berani. Siang itu, suasana di sekolah semakin panas. Kabar pemekatan Bulina menyebar dengan cepat. Murid-murid 7C datang ke kelas dengan mata merah. Bu, katanya Bulina dipecat? Kenapa? Burani menatap mereka. Belum resmi. Tapi mungkin ya. Tapi Bulina baik. Kenapa dipecat? Karena dia berani berpikir yang benar, kata Burani. Suaranya pelan tapi tegas. Kadang, orang baik dihukum bukan karena salah, tapi karena tidak mau diam. Dodi mengangkat tangan. Kalau begitu, Burani juga akan dipecat. Burani tersenyum. Mungkin. Tapi selama aku masih di sini, aku akan terus mengajar. Karena kalian lebih penting dari jabatan siapapun. Murid-murid diam. Lalu, satu demi satu, mereka berdiri. Tidak bersuara. Tapi matanya berkata,
Kami bersamamu, sayangnya, setelah les tambahan, Bu Rani tidak pulang. Dia menunggu hingga sekolah sepi. Lalu, diam-diam, ia masuk ke ruang Tu yang terbuka. Ia tahu, staf Tu sudah pulang. Ia membuka laci arsip yang biasanya tidak terkunci, tapi hari ini, gemboknya rusak. Mungkin sengaja, ia mencari dokumen audit internal terakhir. Tidak ada. Tapi di balik peta keuangan, ia menemukan salinan memo internal dari Dinas Pendidikan kepada YTH. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kencana, mohon segera persiapkan dokumen terkait dana BOS tahun 2021-2024. Audit mendadak akan dilakukan oleh tim Inspektorat Provinsi. Informasi bocor ke media. Mohon pastikan semua laporan rapi, dan tidak ada kebocoran lebih lanjut. Hormat kami, Ahmad Darmo, pengawas bidang keuangan. Bu Rani menahan napas. Mereka tahu. Dan mereka sedang menutupi. Ia memotret dokumen itu. Lalu menyimpannya di cloud. Lalu, ia menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang baru. Mereka takut. Karena mereka tahu, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Malam itu, ia kembali ke rumah Pak Jono. Ia memberikan amplop kecil. Pak, jika saya tidak pulang besok, tolong berikan ini ke wartawan yang datang ke pasar malam. Atau ke kantor polisi. Atau ke media. Tapi jangan sebut nama saya. Sebut saja, guru dari desa Kencana. Pak Jono mengangguk, mata berkaca-kaca. Saya berjanji, Bu, saya akan jaga. Dan tolong jaga Dodi. Jika saya tidak bisa mengajar lagi, pastikan dia tetap sekolah. Saya akan urus dia. Seperti cucu saya sendiri. Bu Rani memeluknya. Terima kasih, Pak. Anda lebih berani dari banyak orang. Di rumah, Ibu menunggu dengan teh hangat. Kamu terlihat lelah, Nak. Bu Rani duduk. Bu, mungkin besok adalah hari terakhir saya mengajar. Ibu Siti Merawat. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi mungkin tidak cukup. Ibu Siti menggenggam tangannya. Ayahmu dulu juga dipecat secara tidak langsung. Dihina. Dikucilkan. Tapi sekarang, orang-orang yang tahu, masih mengingatnya sebagai guru yang jujur. Dan kamu akan dikenang seperti itu. Ia menarik napas. Kemenangan tidak selalu datang dengan penghargaan. Kadang-kadang, kemenangan tetap berdiri, meski dunia ingin kamu jatuh. Bu Rani menangis. Pelen. Tapi jujur, malam itu, dia tidak menulis di buku hariannya. Ia hanya duduk di depan meja, menatap lilin yang berkedip di luar. Angin berhembus kencang, tapi di dalam hati seorang guru terhormat, api kebenaran tetap menyala. PJITU, Langit Desa Kencana Kelabu. Awan tebal bergulung di atas atap SMP Negeri 7 Kencana, seolah menahan hujan yang akan turun dengan dahsyat. Tapi yang lebih menegangkan dari cuaca adalah suasana di dalam sekolah. Pukul 7, dua mobil dinas berlogo Inspektorat Pendidikan Provinsi memasuki gerbang sekolah. Larangan mereka berdiri di atas kerikil besa. 3 pria dan 1 wanita keluar, mengenakan kemeja putih, dasi resmi, membawa peta tebal dan laptop. Di dada mereka tergantung ID resmi. Semua guru berdiri kaku di halaman. Murid-murid dikembalikan ke kelas. Tidak ada upacara bendera. Bu Rani berdiri di barisan paling belakang, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini saatnya. Tapi dia tidak menyangka akan datang begitu cepat. Pak Surya keluar dari ruangannya, wajahnya pucat, tapi berusaha tenang. Ia menyambut tim inspektur dengan senyum dipaksakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kami siap membantu. Ketua tim, seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Dwi, menatap tajam. Kami tidak butuh bermacam-macam. Kami butuh akses. Semua dokumen keuangan dana BOS dari tahun 2021 hingga 2024. Semua arsip pelatihan, pengadaan, dan bantuan siswa. Dan kami akan mewawancarai staf Tu, guru, dan kepala sekolah secara terpisah. Pak Surya menelan ludah. Tentu, Ibu. Tapi mohon izin untuk koordinasi dulu dengan staf. Tidak perlu, potong Ibu Dwi. Kami bekerja berdasarkan laporan resmi dari kementerian. Ada dugaan penyelewengan dana negara. Proses ini mendesak. Tim langsung bubar. 1 orang menuju ruang Tu, 1 ke perpustakaan, untuk wawancara guru, 1 ke ruang kepala sekolah. Ibu Dwi langsung masuk ke ruang rapat, menyalakan laptop. Bu Rani menatap mereka dari kejauhan. Apakah ini karena Raka? Apakah suratnya sempat dikirim? Atau, apakah Bu Lina berhasil menyampaikan kebenaran? Dia tidak tahu. Tapi dia tahu satu hal. Kebenaran sudah tiba. Hari itu, sekolah berubah menjadi medan investigasi. Tim inspektor menggeledah arsip, terjadi laporan dengan bukti transfer,
menelusuri rekening sekolah. Mereka memanggil satu persatu staf tu, guru, bahkan petugas kebersihan. Pak Jono dipanggil. Ia masuk ke ruang rapat dengan keringat dingin. Tapi saat keluar, wajahnya tenang. Ia berjalan pelan, lalu menatap Bu Rani. Mengangguk kecil, dia bicara. Dia berani, Bu Lestari juga dipanggil. Ia Kalyur dengan mata merah. Tapi dia tidak menunduk. Ia langsung menuju mejanya, mengambil tas, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Pak Surya dipanggil paling lama. Hampir 2 jam. Saat keluar, wajahnya merah, kancing kemejanya terbuka, napasnya cepat. Ia langsung menuju ruangannya, mengunci pintu dari dalam. Pukul 14, tim inspektor mengadakan pertemuan darurat dengan komite sekolah. Bu Rani tidak diundang. Tapi dari jendela, ia melihat wajah-wajah komite berubah panik. Beberapa orang menatap. Pak Surya dengan curiga. Pukul 15.30, Ibu Dwi keluar dari ruang rapat. Ia berdiri di depan pintu utama, megafon di tangan. Semua guru dan staf berkumpul di aula sekarang. Aula penuh dalam 5 menit. Murid-murid sudah pulang. Hanya guru, staf, dan komite yang hadir. Ibu Dwi berdiri di depan setelah pemeriksaan. Mendalam terhadap dokumen keuangan SMP Negeri 7 Kencana, kami menemukan indikasi kuat penyelewengan dana BOS senilai Rp287 juta dari tahun 2021 hingga 2024. Guru-guru saling memandang. Nafas tertahan. Dana tersebut diklaim digunakan untuk pelatihan guru, pengadaan modul, dan kegiatan OSIS. Namun setelah verifikasi, tidak ada bukti pelatihan yang dilakukan. Model yang diterima sekolah tidak sesuai nilai. Dan kegiatan OSIS tidak pernah terrealisasi. Ia membuka laptop, menampilkan proyektor. Transfer dilakukan ke PT Bintang Pendidikan Nusantara, perusahaan yang tidak terdaftar di Dinas Perdagangan dan tidak memiliki izin operasional. Guru-guru tercengang. Selain itu, kami menemukan pemalsuan laporan keuangan, termasuk tanda tangan fiktif dan dokumen yang diubah. Kami juga menerima kesaksian dari staf tu dan petugas kebersihan bahwa uang tunai sering dibawa keluar dari sekolah oleh oknum tertentu. Ia menatap Pak Surya. Kami belum menyimpulkan siapa pelaku utama. Tapi sebagai kepala sekolah, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dan Anda gagal menjalankan fungsi pengawasan. Pak Surya berdiri gemetar. Saya hanya menjalankan arah dari dinas. Saya tidak tahu perusahaan itu palsu. Lalu kenapa Anda tidak verifikasi? Tanya Ibu Dwi dingin. Lalu kenapa Anda menolak bantuan untuk murid miskin, tapi mengizinkan pembayaran besar ke perusahaan tanpa kontrak resmi? Tidak ada jawaban. Kami akan serahkan temuan ini ke kantor wilayah pendidikan dan KPK. Proses hukum akan berjalan. Sampai itu selesai, Anda dihentikan sementara dari jabatan kepala sekolah. Suasana meledak. Beberapa guru mengekspos pelan. Yang lain menangis. Bu Lina, yang datang diam-diam, menatap Bu Rani dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Pukul 16, sekolah sepi. Pak Surya keluar dari ruangannya, membawa kardus kecil berisi barang pribadinya. Ia tidak menatap siapapun. Tapi saat ia lewat di depan Bu Rani, ia berhenti, sejenak, mereka berpadangan, lalu perlahan Pak Surya memberi hormat, tidak kata-kata. Tidak permintaan maaf. Tapi hormati itu, tajam, penuh makna. Bu Rani tidak membalas. Tapi dia tidak menunduk, ia hanya menatapnya, dan berkata pelan, Bapak tidak perlu membenci saya. Saya tidak menghancurkan Bapak. Saya hanya mengembalikan kebenaran yang Bapak kubur. Pak Surya menelan ludah. Lalu pergi. Malam itu, berita menyebar dengan cepat. Kepala sekolah di Kecamatan Kencana dihentikan karena dugaan korupsi dana BOS. Media lokal memberitakan skandal besar di SMP Negeri 7 Kencana. Dana BOS bernilai ratusan juta rupiah dikorupsi melalui perusahaan fiktif. Kepala sekolah, Pak Surya, 45, dihentikan sementara. Inspektorat menyebut ada keterlibatan pejabat dinas, tapi yang lebih mengejutkan, guru honorer diduga jadi informan kunci. Sumber dalam menyebutkan bahwa seorang guru honorer menjadi whistleblower yang menyerahkan bukti ke jurnalis dan inspektorat. Identitasnya dirahasiakan, tapi diketahui sebagai sosok yang membela murid miskin. Bu Rani membaca berita itu di warnet, dengan wajah tertunduk. Ia tidak bangga. Ya, lega. Tapi juga sedih, karena di tengah sorotan media, Raka masih menghilang. Keesokan harinya, Bu Rani datang ke sekolah seperti biasa. Dia tidak tahu apakah dia masih mengajar, tapi saat dia masuk, sesuatu yang luar biasa terjadi. Murid-murid kelas 7C berdiri menyambutnya. Mereka membawa bunga dari taman sekolah, dan satu poster besar, "Terima kasih,
"Burani, kamu pahlawan." "Kami." Dodi maju, memeluknya erat. "Bu, terima kasih. Sekarang saya bisa terus sekolah." Katanya, mulai bulan depan, ada bantuan makan siang dan seragam gratis. Burani menangis. Untuk pertama kalinya, dia menangis bukan karena sakit hati, tapi karena harapan. Di ruang guru, Bu Lina mendekat. Komite sekolah ingin mengadakan pertemuan. Mereka ingin tahu siapa yang sebenarnya membocorkan bukti. Burani merawat. "Saya tidak akan mengaku. Biarlah kebenaran yang diungkapkan." Bu Lina mengangguk. "Tapi kamu harus tahu, mereka ingin kamu menjadi pelaksana tugas kepala sekolah sementara." Burani terkejut. "Saya? Tapi saya yang terhormat." "Tapi kamu satu-satunya yang punya integritas. Dan kamu yang menyelamatkan sekolah ini dari kehancuran." "Bu." Rani menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Tapi kali ini, dia tidak merasa dingin, ia merasa. Akhirnya, dedikasinya dilihat. Malam itu, ia menulis di buku harian barunya, "Hari ini, Pak Surya pergi. Bukan karena balas dendam saya. Tapi karena kebenaran tidak bisa dikubur, saya tidak ingin menjadi pemenang. Saya hanya ingin sekolah ini adil." Untuk Dodi. Untuk semua murid yang pernah diremehkan, Raka masih hilang. Tapi saya yakin, suatu hari nanti, kebenaran tentang dia juga akan terungkap. Saya bukan pahlawan. Saya hanya guru yang tidak mau diam, dan untuk pertama kalinya, saya merasa punya tempat. Ia menutup buku. Meniup lilin, di luar, hujan mengguyur desa Kencana, tapi di dalam hati seorang guru kehormatan, matahari akhirnya terbit. 6 bulan berlalu, desa Kencana kini terasa berbeda. Jalan tanah yang dulunya berlubang kini mulai diaspal. Listrik menyala lebih lama. Dan di halaman SMP Negeri 7 Kencana, bendera merah putih berkibar di tiang yang baru, dikelilingi bunga-bunga. Yang dirawat oleh siswa OSIS, di dalam sekolah, suasana tidak lagi dingin. Guru-guru saling menyapa. Murid-murid tertawa di koridor. Dan di ruang guru, di meja yang dulu pojok dan goyah, kini duduk seorang perempuan dengan baju batik biru tua, rambut terikat rapi, mata bersinar, Burani, tapi bukan lagi sebagai guru kehormatan. Di dinding di belakangnya, tergantung surat keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ini dinyatakan bahwa Siti Rani, NIP, 1994122920025012001, diangkat menjadi pegawai negeri sipil, PNS, pada jabatan guru kelas di SMP Negeri 7 Kencana, berdasarkan jasa luar biasa dalam jangkauan transmisi dana BOS dan penyelamatan nama lembaga pendidikan yang baik. Statusnya bukan lagi honorer. Gajinya bukan lagi 800.000. Tapi yang paling penting, ia dihormati. Pagi itu, kabar datang dari Jakarta. Burani dipanggil ke Kementerian Pendidikan untuk menerima penghargaan Guru Inspiratif Nasional. Acara akan disiarkan langsung, dan akan dibawakan oleh Menteri Pendidikan. Sendiri, saya hampir tidak percaya. Ia yang dulu dihina karena statusnya, kini diundang sebagai pahlawan. Ibu Siti menangis saat mendengar kabar itu. "Kamu seperti bintang yang akhirnya bersinar, Nak." Burani hanya tersenyum. "Ini bukan untukku, Ma. Ini untuk Dodi. Untuk Bu Lina. Untuk ayah." Hari H tiba, Burani naik bus pagi dari desa, dibonceng Pak Jono sampai terminal. Ia mengenakan kebaya putih, selendang batik warisan ibunya, dan membawa tas kecil berisi salinan puisi anak-anak muridnya. Di Jakarta, gedung kementerian megah, penuh wartawan dan kamera. Saat namanya disebut di panggung, semua mata terletak di dekatnya. Menteri Pendidikan tersenyum, menyerahkan plakat emas dan bunga. "Burani, Anda membuktikan bahwa dedikasi tidak diukur dari jabatan, gaji, atau status. Tapi dari keberanian untuk berkata benar, meski harus berdiri sendiri." Wartawan bertanya, "Burani, apa yang mendorong ibu untuk terus melawan, meski diancam dan diremehkan?" Ia menatap kamera, suaranya tenang tapi tegas. "Saya melihat murid saya, Dodi, yang hampir putus sekolah karena tidak mampu. Saya melihat ayah saya, yang dulu juga berusaha bicara, tapi dibungkam. Dan saya tahu, jika saya diam, maka saya bagian dari kehancuran. Saya bukan pahlawan. Saya hanya tidak mau anak-anak saya tumbuh di sekolah yang korup." Tepuk tangan meledak. Keesokan harinya, foto Burani bersama menteri viral, guru kehormatan yang mengguncang negeri, dari dihina ke dihormati. Perjalanan Burani, dedikasi yang tak terlihat, akhirnya dilihat, tapi yang paling menyentuh hati Burani adalah komentar dari seorang netizen, "Saya guru kehormatan di pelosok Papua.
Saya membaca cerita Burani sambil menangis. Terima kasih. Anda memberi kami harapan. Ketika ia kembali ke desa Kencana, ia disambut seperti kepulangan pahlawan. Murid-murid di gerbang sekolah membawa bendera kecil dan bunga. Dodi memegang poster besar, "Burani, kamu guru terbaik di dunia." Bu, Lina menyambutnya dengan pelukan erat. "Kamu membawa harapan untuk semua guru yang selama ini diremehkan." Di aula sekolah, komite mengadakan acara kecil. Kepala Dinas Pendidikan hadir, bukan Ahmad Darmo, tapi penggantinya, seorang perempuan tegas yang berjanji akan memperbaiki sistem. "Kami akan menerapkan transparansi dana BOS di semua sekolah," katanya. "Dan kami akan melindungi guru yang berintegritas." Ia menatap Burani. "Anda bukan hanya menyelamatkan satu sekolah. Anda mengubah sistem." Malam itu, Burani duduk di depan rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ibu Siti duduk sambil tersenyum lelah. "Hidupmu sekarang berubah?" "Nak." Burani mengangguk. "Iya, Ma. Tapi yang tidak berubah adalah hati saya. Saya masih ingin mengajar. Masih ingin membimbing Dodi. Masih ingin melihat murid-murid tersenyum." Ia menarik napas. "Yang berubah hanya cara orang memandangku. Tapi aku tidak ingin itu mengubahku." Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang. Raka Pratama ditemukan hidup. Ia ditemukan di sebuah desa terpencil di Kalimantan, ditahan oleh oknum yang bekerja sama dengan pejabat dinas. Ia disiksa, mengajukan flash disk, tapi menolak. Selama 3 bulan, ia disembunyikan. Ketika polisi menyerbu tempat itu, ia dalam kondisi lemah, namun masih menyimpan salinan bukti di dalam sol sepatu. Ia selamat, dan kini, ia menjadi jurnalis nasional. Terus mengungkap korupsi di dunia pendidikan. Ia mengirim surat kepada Burani. "Terima kasih telah percaya pada saya. Anda memberi saya keberanian. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah berhenti menulis kebenaran. Karena Anda telah membuktikan, satu orang bisa mengubah segalanya." Di sekolah, Burani kini menjabat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, sambil menunggu proses seleksi resmi. Ia tidak ingin menduduki jabatan itu karena belas kasihan. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak. Ia membuat perubahan besar. Dana BOS dipublikasikan setiap bulan di papan informasi dan website sekolah. Program beasiswa untuk 50 murid miskin diluncurkan. Les gratis untuk murid kesulitan diadakan setiap sore. Dan setiap Senin, ia mengadakan sesi cerita guru muda, tempat guru honorer bisa berbagi pengalaman tanpa rasa takut dihina. Dodi kini menjadi ketua kelas. Ia belajar lebih giat dan bercita-cita menjadi guru. "Saya ingin seperti Burani," katanya. "Guru yang tidak takut pada yang jahat." Suatu malam, Burani membuka kotak kayu warisan ayahnya. Ia mengeluarkan foto Pak Rudi, surat penghargaan, dan surat penolakan promosi. Lalu, ia menambahkan sesuatu yang baru, plakat penghargaan nasional, salinan surat pengangkutan PNS, dan surat dari Raka. Ia menutup kotak, lalu menulis di buku hariannya, "Ayah, hari ini saya duduk di ruang kepala sekolah. Bukan karena balas dendam. Bukan. Karena ingin membuktikan bahwa saya lebih baik dari Pak Surya, tapi karena saya ingin meneruskan apa yang ayah mulai. Sekolah yang adil, jujur, dan penuh cinta. Saya bukan sempurna. Saya pernah takut, pernah menangis, pernah ingin menyerah, tapi saya tidak berulang. Dan saya belajar, dedikasi bukan tentang mendalam, tapi tentang tetap memberi. Meski tidak pernah diberi, saya tidak lagi guru honorer, tapi saya akan selamanya menjadi guru yang mencintai murid-muridnya. Dan itu, ayah, adalah kemenangan terbesar." Ia menutup buku. "Miniap liling di luar, angin berembus pelan." Bintang bersinar terang, dan di dalam hati seorang perempuan muda, damai akhirnya tiba.